Assalamualaikum Bu Nur. Iya, ada apa nih Bu Isati? Bu, apakah jenengan memiliki waktu luang Bu hari ini? Ini kebetulan sedang santai. Saya ngajar nanti masih agak siang. Tidak ada eh, ini tagihan sekolahan. Ada apa nih Bu? Mohon maaf ya Bu sebelumnya kalau saya mengganggu waktunya jenengan. Saya ini Bu pengen cerita-cerita sama jenengan Bu Nur. Bagaimana? Bisa Bu? Kayaknya kok serius sekali Bu. Jadi kok kayaknya wajahnya kok galau gitu. Ada apa Bu? Iya, saya ada masalah Bu sedikit. Gimana gimana? Tentang apa ini? Saya ingin bercerita sama Bu Nur tentang masalah yang sedang saya hadapi saat ini. Harapan saya kalau saya bercerita sama Bu Nur, nanti saya mendapatkan solusi yang terbaik seperti itu, Bu. Ini tentang ya, murid ya? Iya, saya tentang murid saya, Bu, di kelas saya. Mhm. Pengen ceritanya tentang apa? Masalah apa? Begini ya Bu Nur, Ya. di kelas saya itu ada beberapa anak yang, suka jahil sama temannya Bu, suka mengganggu temannya ketika kegiatan pembelajaran di kelas. Nah itu mengganggu kondisi sekelas Bu, kondisi kelas jadi tidak kondusif lagi, jadi ramai, terus bahkan terkadang ada yang sampai bertengkar. Mmm, Eee Ya, karena, murid saya itu mayoritas itu laki-laki semua, Bu. Jumlah berapa Bu satu kelas? Jumlahnya 20, 20 la laki-lakinya, laki-lakinya itu 16, yang 4 itu perempuan, Bu. berarti memang ya, jumlah laki-lakinya lebih banyak, Iya, terus jumlah laki-lakinya lebih kebetulan banyak. ya, apa tipe-tipe anak yang aktif gitu nggih? Iya, itu ada beberapa, Bu, tidak semua. Mhm, Mungkin dua dua anak sampai 3 anak yang suka, mhm, jahil sama temannya. mhm. Berarti masalahnya, di kelasnya Bu Isati ada, pembelajarannya tidak jadi kondusif karena ada beberapa anak yang jahil ke temannya gitu ya, Iya iya, Bu. sampai bertengkar begitu ya, Kak? Iya, terkadang sampai bertengkar, Bu. Itu kalau yang lebih lebih parahnya sampai bertengkar, tapi terkadang cuma hanya jahil saja. Mmm, nah Ibu Isati sendiri sudah cari tahu belum penyebabnya itu apa kok kok si anak tadi, 2 anak tadi ya, itu Iya, kok mengganggu temennya, kenapa dia hobinya begitu? Itu mungkin kejadian tiap hari atau tertentu, Bu? hampir hampir setiap hari, Bu. Ya anak-anak itu saja, Bu, yang Mhm, memang suka suka membuat gaduh di kelas. mhm. Eee, Terus, ya ini kan sudah saya perhatikan, terus saya mhm, telusuri dari mhm, guru sebelumnya, terus dari teman dekatnya, itu, eee, anak tersebut itu memang kurang perhatian, Bu. mhm, Pengaruh pengaruh keluarganya, faktor mhm, keluarga. Karena di keluarganya itu, orang tuanya itu semuanya bekerja, jadi, mhm. mereka itu kurang perhatian di rumah dan mencari perhatian ketika di sekolah, di kelas, seperti itu, Bu. Berarti yang 2 anak ramai tadi, Iya itu sudah cari tahu penyebabnya dan iya menurut Bu Izati karena faktor utama kurang perhatian dari keluarga gitu nggih? iya, Terus terus untuk harapannya Bu Izati sendiri tuh gimana nih? Anak ini diapain nih? Ke depannya gimana ini? harapan saya itu mereka punya kesadaran diri, Bu. Mhm, Eee, Kesadaran diri untuk saling menghargai mhm, antara sesama sesama teman, antara orang lain, seperti iya, itu. Jadi kalau, terciptanya, rasa menghargai satu sama lain, nanti mhm, kan otomatis, eee, lingkungan belajar di kelas itu kan menjadi kondusif, mhm, aman, seperti itu, Bu. Nyaman ketika pembelajaran, harapan saya seperti itu, Bu Nur. pengaruh gitu ya berarti kalau Iya, kalau sangat menurut Bu berpengaruh. Izati kalau
aman, nyaman, kondusif kan juga pengaruh ke pembelajaran ke teman-temannya yang lain deh. Iya, sangat berpengaruh, Bu. Mm-mm. Oke, dari yang diceritakan Bu Jati tadi, sebetulnya Bu Jati kan sudah tahu faktor-faktor penyebab masalahnya tadi. Iya, Terus sudah tahu apa sih penyebab utama dari anak tadi kenapa apa ya bahasanya caper gitu ya Bu ya? iya, Kenapa caper, Bu. sampai ganggu teman-temannya? Terus kalau Bu Izati sebenarnya sudah menghadapi masalah ini berkali-kali, terus kemudian Bu Izati juga sudah tahu penyebab anak tadi ramen kenapanya. Oh, Mhm. Bu itu sudah memikirkan ide atau strategi belum? Kira-kira Iya, strategi saya itu, untuk mengatasi masalah ini ya, Bu, saya yang akan saya lakukan itu yang pertama pendekatan personal kepada anak-anak tertentu tadi, itu saya dekati dulu, mhm, karena kalau tipe-tipe anak SD itu, kita harus melakukan pendekatan dulu, Bu, tidak mhm, boleh langsung, menyalahkan itu kan tidak boleh. Setelah saya mendekatan secara personal dengan anak, itu nanti saya juga akan menjalin komunikasi atau mhm, kolaborasi dengan orang tua, wali murid. mhm, Nah, kalau, harapan saya ketika saya berkolaborasi dengan wali murid, iya, itu bisa sama-sama membimbing anak tersebut menjadi ke arah yang lebih baik, seperti itu, Bu. iya iya iya. Berarti ini strateginya Bu Zati adalah pendekatan komunikasi gitu ya? Karena Iya, sudah tahu tadi penyebabnya adalah orang tua, iya, kondisi orang tua, berarti memang perlu diperbaiki antara komunikasi orang tua dengan, anak juga jenengan nggih, gitu nggih. nggih nggih. Harapannya biar anak tadi bisa, apa ya, menjadi pribadi yang lebih baik gitu nggih, Bu, nggih? Iya, heeh, nggih, betul, Berarti Bu. komunikasinya berarti harus positif. Bu Ica itu sudah punya strategi yang luar biasa sebetulnya karena sudah tahu penyebab sama apa faktornya, sudah tahu strategi yang ke penyebabnya tadi. Terus Bu Ijati kira-kira kapan ini mau melaksanakan strategi tadi? Untuk pelaksanaannya kalau bisa ya secepatnya, Bu, minggu ini mungkin, Bu, karena kalau semakin ditunda itu anak-anaknya semakin, nanti malah takutnya semakin parah, Bu. Oh iya, Takutnya nggih, takutnya nanti mengganggu temannya terus dan mhm, akhirnya tidak, itu pembelajarannya tidak kondusif, seperti itu. Eee, semakin membuat tidak nyaman nggih. iya, kalau nggak segera diatasi. Mmm, Tadi kan saya ada beberapa mmm, langkah nih, Bu. ya, Untuk yang pertama itu ketika pendekatan personal, itu mungkin saya akan lakukan setiap, kalau ada kesempatan, Bu. mhm, Mungkin ketika ada sela-sela pembelajaran yang kosong, itu kalau mhm, kalau di SD itu kan ada pembelajaran yang kosong, itu biasanya ketika jam PJOK atau mmm, jam mhm, PAI itu mungkin nanti bisa, ketika tidak ada gurunya atau gimana nanti bisa saya panggil, mengalami pendekatan seperti itu. mhm, Terus ketika jam istirahat juga, mhm, itu kalau pendekatan personal, Bu. Terus kalau yang untuk yang kolaborasi sama orang tua, itu karena orang tuanya, sama-sama sibuk iya, nggih, Bu, eee pertama itu mungkin saya akan mengundang secara tatap muka dulu, saya undang dulu di sekolahan. Kalau memang, beliaunya tidak bisa datang, nanti nggih alternatif yang kedua mungkin saya komunikasi melalui via telepon atau via WA, seperti itu, Bu. Saya menyesuaikan, kondisi iya. wali murid biar sama-sama nyaman, seperti itu, Bu. Iya, yang penting mereka juga mau memberikan waktu untuk memberikan perhatian ke anak mereka gitu, nggih? Nggih, yang penting ada umpan balik gitu loh, Bu. Iya, tadi Bu Ijati sudah cerita sedetail itu, serinci itu, sudah tahu mau mulai kapan kira-kira itu luar biasa sekali Bu, berarti Bu Ijati sudah melihat situasi itu untuk, apa ya, pelaksanaan biar masalah tadi cepat teratasi itu sudah sangat luar biasa. Strategi menurut menurut saya juga yang dibicarakan oleh Bu Yati tadi strateginya juga pas sekali Bu. Nggih. Iya, Bu, iya. Hmm, Itu sudah saya pikirkan mm, beberapa hari yang lalu, itu, mm. Bu.
Terus, Bu Jati melihat situasi ini juga, eee, melakukan strategi tadi fungsinya, ke untuk penyelesaian masalahnya memang memang ujungnya orang tua nggih, Bu, nggih? Nggih, orang Kom tua itu yang berpengaruh. mhm, Maksudnya karena kan kita tahu Bu, kalau guru itu kan di sekolahan tuh hanya beberapa jam, waktu mhm, lebihnya kan sama orang tua di rumah, iya, seperti itu Bu. Jadi mhm, saya harus menjalin kolaborasi dengan orang tua secara baik, mhm, bagaimana yang penting, sama-sama mendapatkan umpan balik yang baik untuk anak mhm, tersebut, seperti itu Bu. mmm. Berarti kuncinya harus anu ya, Bu, ya, komitmen gitu ya? Iya, nggih. Mhm, biar komitmen, biar yang strategi sudah disusun oleh Bu Izati tadi menjadi langkah nyata gitu ya. Iya. Nggih, komitmennya pripun, Bu? Komitmen saya itu yang saya lakukan harus konsisten, Bu. Karena Mhm, sesuatu kalau nggak konsisten itu nanti hasilnya kurang sempurna menurut saya, Bu, kurang mhm, maksimal, gitu. mhm, mhm, Jadi, saya harus konsisten supaya, gimana caranya anak itu bisa ke arah yang lebih baik, seperti itu, Bu. kalau menurut saya ini Bu Izati juga perlu ini nih, eee, apa ya, kalau sendirian kan memang agak berat. Terus Iya. jika ada kolaborasi dengan pihak lain menurut Bu Izati itu perlu melibatkan sinten mawon nggih? Siapa saja? Kalau kolaborasi itu yang pertama jelas tadi orang tua wali murid nggih, Bu. Nggih, Terus yang kedua, mungkin itu kepala sekolah, karena kan mhm, memang sekolah itu, kita harus, apa-apa itu harus tahu kepala sekolah dulu nggih, kepala mmm, sekolah terus, itu sama rekan sejawat saya, Bu. mhm, Mungkin untuk rekan sejawat itu yang saya ajak kolaborasi itu mungkin yang guru PAI sama guru PJOK karena mereka itu beliaunya sama-sama mengajar di kelas saya, mhm, seperti itu. mhm. Sudah, betul betul sekali. Bu Jati memang luar biasa mengajak kolaborasi dengan kepala sekolah, dengan wali muridnya, temannya Bu Jati, ini ya, diajak juga. Saya juga nanti bisa kok Bu, kolaborasi Iya, bersama untuk siap atasi ini. Mhm. siap Nur, siap. Bu Jati sudah menguraikan semua. Terus menurut Bu Jati gimana perasaannya nih setelah Wah, cerita ke saya hari ini? perasaan saya, sangat senang sekali, Mmm, plong, saya merasa lega Bu, bisa cerita sama jenengan, mmm, mohon maaf ya Bu Nur kalau saya sedikit mengganggu waktunya jenengan. Terima kasih sekali Bu, saya sudah, diterima dengan nggih, dengan ikhlas tadi, dengan penuh penuh terbuka. ya, dengan terbuka, dengan, jenengan memperhatikan saya, jenengan mendengarkan saya. Saya terima kasih nggih Bu, Bu Nur. Tidak tidak mengganggu bisa itu justru juga pengalaman buat saya juga. Terima kasih sudah berbagi dengan saya. Sudah lega nggih Bu Jati nggih? Ya, nanti kalau, untuk kedepannya ini kan ketika Mhm. nanti saya sudah melakukan strategi saya, nanti saya bisa menghubungi Bu Nur lagi nggih, Oh, siap. eee, nanti mungkin strategi saya, "Oh ternyata strategi saya kurang gini Bu," saya nanti cerita lagi sama Bu Nur. Kita saling berbagi pengalaman juga. Iya, Nggih. oke. Oke, terima kasih Bu Nur. Nggih, terima Salam kasih juga Oke, pengalamannya. assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Jati. Monggo.